Halo guys, balik lagi sama gue Noval, broadcasting live dari rumah. Kalau misalnya kalian udah lama di dunia kripto, pasti tahu itu gaya ngomongnya siapa. And yes, bener, itu gaya ngomongnya Charles Hoskinson, CEO dan founder dari Cardano. Nah, seperti judul videonya, kita hari ini bakal update tentang Cardano, apa aja sih yang lagi dilakuin dan gimana nasib kedepannya, karena kebetulan banyak yang request nih di YouTube ini. Tapi sebelum mulai, jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Nah, jadi langsung aja guys, kita update dari tahun 2022 aja nih terkait Cardano, dimana di awal 2022 setelah Charles Hoskinson publikasi rencananya untuk beberapa tahun ke depan, yang pertama terjadi adalah peluncuran DEX-nya yang paling pertama banget, yaitu Sunday Swap. Nah, jadi Sunday Swap itu udah diluncurkan di Januari dan sekarang tuh volumenya udah naik cukup signifikan. Nah, tapi di Maret alias baru minggu lalu kalau nggak salah, itu tuh Cardano baru aja meluncurkan DEX keduanya, yaitu MinSwap. Nah, jadi persamaannya tuh kayak kalau misalnya Sunday Swap di Cardano itu sama kayak Uniswap di Ethereum atau PancakeSwap di Binance Smart Chain. Nah, terus kalau MinSwap ini atau DEX yang kedua ini tuh persamaannya kayak SushiSwap di Binance Smart Chain. Jadinya kayak DEX keduanya lah. Nah, terus ini baru aja dipublikasi minggu lalu dan sekarang tuh total value lock-nya atau jumlah dana yang terkunci di DEX-nya karena ada farming dan liquidity mining dan cara passive income lainnya di DEX-nya tuh sekarang udah mulai tumbuh banget. Dan kalau misalnya kita lihat di DeFi lama, sekarang tuh jumlah dana yang berputar di dalamnya udah cukup banyak, yaitu total value lock-nya tuh 115,43 juta US dollar untuk Sunday Swap, dan untuk WinSwap sendiri baru seminggu aja, baru 2 minggu lah udah nyampe 106,15 juta, sorry. Nah, jadi sekarang total value lock-nya MinSwap tuh udah sampai 106,15 juta. Nah, terus kalau misalnya kalian lihat sendiri di sini tuh emang ekosistemnya Cardano ya masih sepi lah, karena dia juga baru meluncurkan smart contracts untuk bangun aplikasi atau meramaikan ekosistemnya itu ya akhir 2021 kemarin. Nah, tapi walaupun baru meluncurkan tahun kemarin, ini tuh ya udah lumayan keren lah karena udah nyampe 6 karena biasanya tuh ya lumayan lama. Nah, tapi 6 ini ya nggak main-main juga karena total value lock-nya nih 2 ini yang mendukungnya udah bisa sampai segini. Nah, jadi update-nya kalau dari sisi DeFi-nya sekarang sih ya masih relatif oke lah karena ini juga nggak jauh-jauh banget. Tapi kalau dari total value lock-nya sebenarnya ya masih di peringkat bawah lah kalau dari DeFi-nya, tapi nanti bakal kita bahas. Nah, terus update yang kedua sekarang tuh Cardano udah meluncurkan yang namanya Flicto. Jadi Flicto ini adalah Cardano first decentralized media platform. Jadi decentralized media tuh intinya kalau misalnya kita nerbitin media di situ tuh medianya tersimpan di blockchain dan nanti kita bisa monetisasi tanpa harus membayar platformnya. Kayak misalnya kita bikin video di YouTube, kan yang monetisasiin yang ngaturnya tuh YouTube. Nah, tapi kalau di sini decentralized jadinya kita bisa mengatur sendiri. Nah, ini tuh jadi kayak pengen bikin semacam Theta networknya dia sendiri, makanya Cardano bikin yang namanya Flicto ini, dan Flicto katanya nanti bakal punya tokennya sendiri namanya Flick. Nah, terus juga bakal ada yang namanya Epoch. App tuh kayak tokennya sendiri lah, pokoknya tokennya bakal banyak banget dan kemungkinan bakal diperdagangkan di Sunday Swap tadi. Nah, jadi ini baru dipublikasi hari ini banget, baru dipublikasi kemarin banget. Dan Flicto ini tuh ya salah satu pertumbuhan lah dari ekosistemnya Cardano, karena Cardano pun sendiri lagi mau update, tapi ini kita bahas yang udah terjadi dulu aja. Nah, terus di luar ini sekarang dia juga mulai meranah ke wallet-wallet, intinya kerjasama lah biar adopsinya lebih gede. Nah, jadi misalnya kalian belum tahu, sekarang tuh decentralized wallet atau wallet blockchain tuh kan lagi banyak banget. Tapi yang paling kuat untuk cold wallet sendiri atau yang bentuknya kayak USB itu adalah Trezor dan Ledger. Nah, sekarang tuh Cardano udah kerjasama sama Trezor Suite. Ya itulah. Cardano udah kerjasama sama Trezor, intinya buat biar bisa menyimpan Cardano di Trezor dan bisa lebih teradopsi sama ekosistem, bisa lebih diadopsi sama decentralized applications atau ekosistem DeFi-nya Cardano. Jadi kalau misalnya punya wallet Trezor, kalian harusnya udah bisa mengeksplor lebih banyak DeFi-nya Cardano walaupun masih cuma 6. Nah, tapi ini langkah yang cukup gede karena kedepannya katanya Cardano mau bikin ekosistem yang lebih luas lah karena mau update teknologi juga. Tapi nanti bakal kita bahas. Nah, terus di luar ekosistem DeFi dan decentralized application blockchain ya, sekarang tuh Cardano lagi agak meranah juga guys. Karena kalau misalnya kalian tahu, Cardano kan punya Cardano Afrika. Jadi intinya dia sebagai perusahaan keuangan tuh pengen lebih explore lah, nggak cuma bergerak di sistem keuangan tapi pengen ke sektorial juga. Nah, tapi ini agak nyasar jauh dikit sih karena dia udah masuk ke ranah preservation atau
konservasi alam lah. Karena sekarang tuh Cardano katanya kerja sama Paris Hilton. Kalau misalnya kalian nggak tahu, Paris Hilton tuh kayak ya model lah intinya dulu. Intinya tuh mereka mau melakukan penelitian untuk membangkitkan kembali mammoths. Jadi kalau misalnya kalian nggak tahu mammoths tuh gajah berbulu yang punya gadingnya tuh gede yang kayak di Ice Age. Nih, nah ini dia. Ini kan bisa, jadi kan kalian tahu ini karena udah masuk film Ice Age ini tuh udah punah. Dan tapi Charles Hoskinson katanya pengen masuk ke ranah konservasi, jadi dia pengen hidupin kembali ini melalui penelitian dan pengembangan DNA lah intinya. Itu aneh sih, karena jadinya nggak fokus ke finance doang, tapi ke ranahnya kejauhan sih. Karena harusnya ya kalau ke sektorial pun ya ke bisnis aja. Tapi ini menurut gue pribadi, balik lagi ini bisa jadi hal yang bagus, dan kalau berhasil bisa jadi langkah Cardano untuk dikenal sebagai ya perusahaan yang baik. Dan ini langkah marketing juga sih menurut gua, karena balik lagi proyek kripto pun butuh marketing biar bisa dibeli, dan ini bisa menarik orang-orang yang tertarik konservasi alam dan fauna. Nah ini jadi ya langkah yang random sih, tapi ini bagian dari update-nya aja. Nah terus di luar itu sekarang 21 Shares atau perusahaan reksadana lah yang ada di Switzerland, itu tuh katanya baru aja menciptakan ETP atau Exchange Traded Products yang didasari oleh aset Cardano. Nah jadi Exchange Traded Products tuh kalau di Indonesia kayak ya reksadana lah, tapi beda. Dimana kalau reksadana tuh biasanya ETF, tapi ETP tuh kayak reksadana tapi bentuknya surat utang. Nah jadi sistemnya tuh kayak ada perusahaan yang nerbitin surat utang atau obligasi yang didasari oleh Cardano. Itu anehnya sih, karena kayak di Indonesia nggak ada sebenarnya, dan ini di Swiss doang. Jadi intinya mereka tuh jualan surat utang, terus nanti dibeli orang, nanti orang yang beli tuh uangnya akan dipakai untuk mengembangkan perusahaannya, tapi surat itu bergeraknya tuh naik turunnya sesuai harga Cardano. Maka ini agak kompleks sih, tapi intinya ya ada surat utang baru, ada produk keuangan baru yang mendasari Cardano, dan ini yang nerbitin 21 Shares. Dan harusnya kalau 21 Shares terbitin, mereka juga harus punya cadangan Cardano, makanya mereka menjadi salah satu holdersnya juga yang menjaga harga Cardano nggak turun parah banget lah dari sekarang. Walaupun emang udah turun parah sih ya. Nah jadi intinya karena 21 Shares ini udah berlangsung minggu lalu lah, sekitar minggu lalu. Nah ini kemungkinan bisa jadi sentimen positif juga, karena ini mendorong orang-orang untuk beli Cardano tanpa beli Cardano. Nah jadi yang beli Cardano ya 21 Shares, termasuk juga beli Solana dan Polkadot, karena ini aset baru lah ibaratnya. Jadi ini memperluas adopsinya, dan seperti yang kita tahu kalau adopsi meluas harusnya bisa jadi sentimen positif kalau fundamentalnya bagus. Tapi walaupun begitu ya emang namanya harga turun ya emang lagi turun guys, jadi bersabar. Nah jadi secara keseluruhan kalau misalnya dilihat tuh update beritanya, Cardano masih positif aja, proyeknya nggak mati, terus juga banyak adopsi, terus banyak update, dan ya intinya masih hidup lah proyeknya. Hoskinson-nya juga masih sering live di YouTube, live di Twitter, masih sering EMA. Jadinya ya emang bukan proyek mati, dan harganya turun ya karena emang pasar kripto turun aja, dan juga karena ekosistemnya masih sepi. Nah terus kalau misalnya kita lihat, walaupun emang harganya turun, kabar baiknya holder Cardano tuh masih kuat lah, masih solid banget nih, masih belum pada mau jual. Keren sih menurut gua, karena ini ada data dari Crypto Compare yang intinya dia ngasih lihat kalau holder Cardano tuh tumbuh. Nah intinya nih ada kabar dari Crypto Globe yang diambil datanya dari Crypto Compare yang menyatakan kalau di bulan Februari sendiri ini tuh holders Cardano udah naik sekitar 13,4%. Itu tuh pencapaian, walaupun Februari ya kayak sideways atau negatif lah bisa dibilang. Nah ini jadi tercapai sebuah accomplishment baru, pencapaian baru yang intinya holdersnya nambah, terus juga tradernya turun. Nah kalau misalnya tradernya turun biasanya volatilitasnya turun, dan kalau volatilitasnya turun biasanya long termnya harusnya harganya bisa lebih stabil untuk naik, karena nggak ada yang nge-short lah intinya. Nah jadi ini tuh tradernya juga udah turun sekitar 25,2%, karena ya kalau misalnya bisa dilihat biasanya tuh trader yang cabut dari suatu aset ya karena asetnya volatilitasnya udah nggak tinggi, jadi naik turunnya nggak cepat dan ya nggak menarik buat trading lah intinya. Nah jadi intinya kalau misalnya jumlah tradernya turun, harusnya sih holdersnya lebih banyak, dan kalau holdersnya lebih banyak biasanya harganya juga relatif stabil. Nah terus kalau misalnya kita balik lagi ke DeFi lama, yaitu data agregator untuk DeFi dan NFT, ini bisa dilihat kalau sekarang tuh jumlah total value lock atau dana yang ada di sektor DeFi-nya Cardano itu tuh ada di peringkat 28, dimana yang paling pertama sekarang tuh Ethereum masih, dan yang kedua Luna, yang ketiga Binance Smart Chain. Tapi kalau Cardano masih jauh di 28 karena emang proyeknya masih 6. Tapi ini ya masih relatif bagus sih, karena proyeknya ya berarti berkembang, dan mempertimbangkan proyek-proyek ini baru meluncur di tahun lalu, akhir tahun lalu, ya ini ya lumayan bagus sih. Jadi kemungkinan masih bisa tumbuh. Apalagi dengan adanya update. Nah ini update-nya guys. Jadi ternyata Cardano tuh mau melakukan hard fork atau peluncuran jaringan blockchain baru
Nah, jadi ini update-nya guys, di mana Cardano ternyata mau meluncurkan jaringan baru. Intinya tuh dia mau melakukan hard fork yang mengimprove atau mengembangkan teknologi jaringan blockchain-nya. Nah, ini tuh blockchain-nya bernama Facile Hard Fork dan akan diluncurkan pada bulan Juni tahun ini. Nah, jadi intinya tuh Cardano mau meluncurkan 3 update di tahun ini, di mana ini update kedua dan update ketiga nanti akan dilaksanakan di bulan Oktober. Nah, jadi dengan update ini katanya di Juni dan ya pokoknya jaringan Facile Hard Fork baru ini tuh mau menerbitkan 500 proyek baru, lebih tepatnya 517 proyek baru. Ini kalau kita lihat isinya. Jadi itu bisa dilihat sekarang tuh proyek yang mau masuk adalah 517 proyek, di mana sebagian besar adalah proyek NFT. Jadi banyak NFT creator yang mau bikin NFT collection di blockchain Cardano, dan DeFi cuma 2,9%, jadi kemungkinan ya dari 6 proyek itu tumbuhnya nggak bakal signifikan banget. Tapi melihat 500 proyek ini ya mayoritas proyek ini pasti bakal menggunakan alat tukar Cardano, yaitu koin ADA. Jadi kemungkinan ya permintaan terhadap ADA itu bakal lebih tinggi, dan harusnya kalau permintaan tinggi dan jumlahnya nggak berubah alias limited harusnya masih naik. Nah, jadi ini bisa dilihat DEX-nya sih lumayan banyak sih, walaupun DeFi-nya sedikit tapi DEX-nya banyak, karena DEX balik lagi bagian dari DeFi. Ini nggak tahu kenapa dipisahin, tapi intinya ya nggak buruk-buruk amat lah. Kemungkinan bisa sampai angka 20-an proyek DeFi yang masuk ke ekosistem Cardano, walaupun masih banyakkan NFT. Nah, jadi bisa dilihat guys, ini ada update dari Zai Crypto. Intinya tuh nanti Cardano di tahun ini bakal melakukan beberapa upgrade hard fork. Jadi hard fork tuh yang kayak London hard fork buat Ethereum, yang intinya mengurangi biaya atau mengimprove teknologinya. Nah, ini kemungkinan katanya sih Cardano mau mengimprove teknologinya, dan biayanya ya walaupun emang udah rendah katanya mau bikin efisien lagi. Gue juga gak ngerti gimana, walaupun emang sebenarnya Cardano udah murah lah biaya transaksinya. Tapi kita lihat aja nanti. Dan sekarang di Twitter tuh lumayan banyak orang yang positif karena memprediksi dengan adanya hard fork ini ya harusnya harganya juga naik. Jadi pada mulai beli lah. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat dari sisi teknikalnya, ini weekly chartnya atau grafik mingguannya itu ya masih downtrend lah. Dan ini gue pribadi biasanya gambar trendline tuh lebih suka di bodinya, jadi nggak di weeknya makanya ini keluar kayak gini karena emang gue biasanya di bodinya aja. Nah, jadi kalau dilihat ya emang ada breakout sih, tapi breakoutnya belum terlalu kuat, jadi belum bisa dibilang ada kemungkinan positif. Jadi ya harusnya selama belum break $1 lah kalau mau aman. $1 ini harusnya sih masih downtrend, dan kemungkinan ini bisa sampai sini kalau emang pahit banget lah 0,3. Ini kalau Bitcoin ke 28.000 lagi, harusnya Cardano bisa ke $0,3. Nah, tapi kita lihat dulu lah ini bisa breakout atau enggak. Nah, intinya kalau misalnya kalian udah terlanjur beli dan masih nyangkut, ya tungguin aja, karena emang proyeknya nih bagus sih sebenarnya. Update-nya masih jalan, teknologinya diupdate terus, adopsinya berjalan terus, ekosistemnya meluas. Nah, jadi ya harusnya sih jangka panjang bagus, tapi kita lihat dulu aja nih. Kayaknya masih bergantung sama siklus kripto juga. Jadi selama Bitcoin dan lain-lainnya belum naik dan sentimen positif belum ada dan pasar keuangan belum tenang, ya harusnya ini masih downtrend. Tapi ini support yang kuat sih menurut gue pribadi. Jadi harusnya ini belum break, ya masih bisa naik lah. Tapi itu pandangan gue guys. Balik lagi, ini bukan financial advice dan bukan saran atau ajakan untuk investasi atau trading Cardano. Karena ini balik lagi, gue cuma pandangan gue pribadi dan gue bukan dukun, jadi gue bisa salah. Nah, gitu aja deh guys update dari gue. Jadi intinya proyek Cardano tuh masih hidup, dan ya nggak mati lah. Charles Hoskinson masih ada dan update-nya juga masih ada. Tapi emang harganya turun aja karena pasar kripto lagi turun, dan ini belum ada update baru. Dan emang Cardano holdersnya tuh kuat-kuat semua, tapi ya kalau mau naik harganya emang cukup lama. Nah, gitu aja deh guys update dari gua. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain langsung aja komen di video ini. Dan kalau ngerasa bermanfaat jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. As always, Koinvestasi, semua bisa kripto.